WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali kita berjumpa dan bersama-sama akan menghadap Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Sabda untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023, dari Injil Santo Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Ya, kita baca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, pertama-tama saya berharap Anda sekalian dalam keadaan sehat, tenang, penuh pengharapan, ya, penuh sukacita di dalam kehidupan Anda, terutama penuh pengharapan, ya, di dalam menghadapi situasi hidup yang bermacam-macam. Bacaan yang baru saja kita dengarkan mengingatkan kepada kita semua betapa kuasa Yesus, otoritas Yesus atas kehidupan, atas dunia kita ini rupa-rupanya sangat lengkap. Ya, dalam kisah pelayanan dan mujizat-mujizat Yesus, kita telah sering mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan orang yang cacat, memelekkan orang yang buta, bagaimana Tuhan Yesus mentahirkan orang lepra, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa, bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan kembali orang yang mati, dan seterusnya. Dan kali ini Tuhan Yesus meredakan badai yang sangat dahsyat, sampai-sampai para murid itu ketakutan, ya. Padahal kita tahu para murid itu kan nelayan, ya. Para murid kan nelayan. Mereka sudah terbiasa dengan alam lautan ataupun danau Tiberias, sehingga mereka sudah terbiasa menghadapi gelombang besar. Tapi mereka ketakutan. Yang terang, kisah ini mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana otoritas Yesus itu juga mengenai alam semesta, mengenai dunia di sekitar kita. Ya, maka kalau kita mengimani Yesus sebagai Raja semesta alam, itu juga menunjukkan otoritas Yesus yang lengkap, ya. Ya, kepada manusia, kepada kehidupan pada umumnya, tetapi juga pada pada alam semesta. Satu hal yang barangkali dapat kita renungkan kali ini adalah takut, ya, rasa takut. Rasa takut ketika kita menghadapi kesulitan, rasa takut dan terancam ketika kita menghadapi badai. Ya, seperti hari Jumat yang lalu, malam-malam kita mengalami adanya gempa, ya, gempa yang cukup besar di sekitar daerah Jogja di sini. Dan banyak di antara kita yang mengungkapkan kita merasa takut. Banyak yang lari keluar rumah, ya, karena gempanya memang juga berlangsung agak lama. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja rasa takut itu kalau kita biarkan akan membawa kita pada kurangnya berpengharapan. Kalau rasa takut itu kita biarkan lalu membuat kita juga lalu
mengurangi kegiatan-kegiatan, bahkan mungkin menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan. Ya, takut tampil, takut bergaul, takut kalau bergaul nanti malah membuat masalah. Ya, saya mengenal umat itu takut bergaul karena daripada nanti ya terjadi masalah-masalah, lebih baik menyembunyikan diri. Ya, takut dengan masalah, takut dengan goncangan-goncangan hidup. Ya. Dan kiranya itulah satu hal yang juga dapat kita renungkan lebih lanjut, belajar dari kisah ketika Tuhan Yesus meredakan badai di Danau Tiberias. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kiranya bacaan ini mengajak kita sekalian untuk selalu berpengharapan dan selalu berani bersandar pada Yesus. Bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus hadir menyertai kita. Ya, walaupun di dalam kisah Injil tadi dikatakan Yesus itu tidur. Tapi tidak berarti bahwa Yesus itu mengabaikan keadaan para murid. Walaupun Yesus harus dibangunkan pada waktu itu, tapi tidak berarti bahwa Yesus itu mengabaikan kondisi para murid. Malah rasa-rasanya Yesus itu mau menguji kita, ya, menguji para murid, apakah mereka sungguh-sungguh percaya. Maka dalam bacaan Tuhan juga memberi peringatan, semacam kritik kepada para murid. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan barangkali sabda ini juga tertuju pada kita semua, ya. Seringkali kurang percaya, maka kita lalu takut. Karena ketika kita kurang percaya, maka kita lalu kurang berpengharapan. Ketika kita kurang percaya, maka kita lalu putus asa. Ketika kurang percaya, lalu hidup kita ditandai dengan ketertutupan. Ya, takut bergaul, takut berkegiatan, takut untuk menghadirkan diri di tengah-tengah masyarakat. Ya, itulah pengalaman takut yang perlu kita atasi, perlu kita benahi. Mari Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita selalu bersandar pada Kristus. Ya, karena Tuhan telah menyertai kita, selalu menyertai kita. Ya, jangan sampai kehadiran Yesus kita abaikan, ya. Kita selalu bersandar pada Yesus. Ketika kita mau bersandar pada Kristus, ya maka kita akan dikuatkan. Dan Tuhan juga akan memberkati kita, membebaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan sekali lagi, marilah kita selalu menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu bersandar pada rahmat-Nya yang akan mampu mengatasi segala sesuatu. Kita bersyukur atas kehadiran dan penyertaan Tuhan, dan ya marilah kita mohon supaya hati kita juga selalu dikuatkan, ditabahkan, dan kita menjadi orang yang penuh pengharapan di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian, juga keluarga dan karya-karya Anda, mereka semua yang kita dukung dalam doa-doa kita, terutama sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami goncangan-goncangan kehidupan. Semoga kita semua dan mereka yang kita doakan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.